video. Bahasan sebelumnya sampai fi'il madhi. Ya, nah. Intinya madhi sudah selesai ya. Mari dibahas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita dan juga taufik sehingga kita bisa kembali bertemu dan melanjutkan kembali pelajaran kita. Semoga Allah terus memberikan kepada kita kemudahan, karena ya kita mengetahui kondisi sekarang ini cuaca, hawa-hawa kurang sehat ya, tersebar. Jadi banyak, bukan cuma di sini, ya di kelas-kelas lain juga seperti itu saya lihat. Ya banyak dari ikhwah kita yang dirawat, ya sampai dirawat. Maka kita selalu berlindung atau mohon kepada Allah agar kita dijaga, agar kita terhindar dari segala bentuk mara bahaya dan juga ujian. Kemudian masuk kepada pembahasan akhadna fi liqa'inal madi. Kita sudah membahas pada pertemuan kita yang telah lalu ad-dars, pelajaran an fi'il madi, tentang fi'il madi. Jadi kita sudah masuk kepada pembahasan jenis kata kedua, yaitu fi'il. Sudah kita lewati pembahasan fi'il, jenis fi'il yang pertama, yaitu fi'il madi. Jadi fi'il ada 3, madi, mudhari, amar, dan pembagian itu terbagi berdasarkan waktu terjadinya perbuatan tersebut. Nah, nantakil kita pindah atau nadhab, kita pindah kepada pembahasan jenis fi'il yang kedua, al-fi'lul mudhari. Jadi pertama, pembahasan tasrif di sini ini belum fokus, belum secara luas ya, baru muqaddimah. Adapun pembahasan secara meluas nanti akan dibahas di bab saraf. Ya. Jadi ini pengenalan tentang tasrif dulu dari sisi madi, mudhari, amar. Dan ini baru awal ya, pengenalan tentang fi'il. Jadi kelanjutannya nanti dibahas secara fokus di pembahasan saraf. Jadi tahapan awal kuasai dulu dari sisi tasrif, cara membedakan fi'il madi ya dari sisi domir-domirnya. Kemudian sebelumnya juga dibahas dari sisi pelaku terbagi 2, maklum, majhul. Jadi untuk kaidah majhul itu ada kaidah. Untuk fi'il majhul itu ada kaidah. Jadi terus ulangi sampai memahami kaidah-kaidah yang sudah dipelajari atau yang berkaitan dengan fi'il madi.
Atsani, yang kedua, al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari huwa, fi'il mudhari adalah fi'lun, perbuatan atau pekerjaan atau kata kerja, ya. Perbuatan dalla, yang menunjukkan ala hadatsin, kepada kejadian, peristiwa, hadas. Fi zamanil hal, pada zaman sekarang, pada zaman sekarang atau sedang terjadi. Zaman di situ waktu, ya. Pada waktu sekarang. Wal mustaqbal, dan akan datang. Dari pengertian di sini, mudhari menunjukkan dua waktu. Sedang dilakukan atau akan dilakukan. Sedang terjadi atau akan terjadi. Adapun madi hanya satu waktu, telah terjadi. Misalnya contoh, yaktubu. Fil madi kataba, mudhari'nya yaktubu. Yaktubu berarti karena ini mudhari, tadi mana waktunya dua, sedang dan akan. Berarti yaktubu sedang atau akan menulis. Sedang menulis atau akan menulis. Yaqra'u sedang membaca atau akan membaca. Yajlisu sedang duduk atau akan duduk. Yashrabu sedang minum atau akan minum. Jadi hal pertama yang harus kita ketahui, hubungan antara madi dan mudhari. Perbedaan madi dan mudhari itu dari sisi waktu. Kemudian antara madi dan mudhari itu punya ketetapan. Ketetapan secara bentuk kata, yaitu antara madi dan mudhari'nya yang kita tidak bisa menetapkannya dengan kaidah. Tapi penentuan madi mudhari, bentuk madi mudhari, contoh misalnya yaktubu, madinya kataba. Dari yang kita pelajari madi ada 3, kataba, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Begitu juga mudhari. Yaktubu ini rumus katanya yaf'ulu. Begitu juga nanti ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Jadi maksudnya apa tadi? Hubungan antara madi mudhari. Apakah nanti madinya fa'ala, apakah mudhari'nya yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu? Ini tidak ada ketentuan. Sifatnya hafalan, bukan kaidah. Hukumnya samai. Samai itu apa maksudnya? Samai itu sudah terbentuk begitu dari bahasa Arab. Ya. Jadi tugas kita hanya langsung menghafalkan. Atau misalnya tadi yaktubu, madinya kataba, bukan katiba atau katuba. Karena madi kan 3. Yaqra'u, madinya qara'ah. Yajlisu, madinya jalasa. Yashrabu, madinya syariba. Dia bukan syaroba, ya. Syariba, yashrabu, madinya syariba mengikuti fa'ila, mudhari'nya yashrabu mengikuti yaf'alu. Nah, jadi antara madi mudhari itu kaidahnya samai. Kita harus langsung menghafalkan. Jadi dari sini kita simpulkan ada pola-pola untuk madi dan pertama madi 3, fa'ala, fa'ila dan fa'ula.
Ini nanti contohnya masing-masing. Nasoro, jalasa, fataha, ini syariba, alima, ya, hasiba, ini faula, karuma, sahula, ya, halwa. Jadi punya contoh masing-masing. Kemudian kemudore fa'ala, untuk madi yang berpola fa'ala ini nanti punya 3 macam mudore. Yaqulu, yaqalu, yaqilu. Untuk fa'ala itu punya 3 macam mudhari. Fa'ala yaqulu punya 3 macam mudhari. Ya, saya contohkan dulu satu. Yang mengikuti fa'ala yaqulu nanti nasara, mudhari dan suruh. Jadi dia mengikuti fa'ala yaqulu. Kemudian fa'ala yaf'alu, contohnya fataha, yaftahu. Yang mengikuti fa'ala yaf'ilu, contohnya jalasa, yajlisu. Ya, ini sebagai contoh. Ini masih ada contoh-contoh akan dibahas di soal. Untuk fa'ala, fa'ila, ini 2 macam mudhari. Yaf'alu, yaf'ilu. Untuk fa'ila, mudhari'nya hanya ada bentuk yaf'alu, bentuk yaf'ilu. Jadi sekali lagi ain ya, perhatikan. Kalau mudhari' fa'ala lengkap ada dhammah, fathah, kasrah. Kalau fa'ila 2 saja, fathah, kasrah. Berarti tidak ada nanti fa'ila yaf'ulu. Enggak ada fil madi fa'ila yang mudhari'nya apa? Yaf'ulu. Imma yaf'alu atau yaf'ilu, 2 saja. Contoh fa'ila yaf'alu alima, ya'lamu. Ya, alima ya'lamu. Contoh fa'ila yaf'ilu hasiba, yahsibu. Ya. Kemudian dari fa'ula hanya 1 macam mudhari', yaitu yaf'ulu. Jadi kalau jumpa fil madi maksudnya mengikuti pola fa'ula, maka mudhari'nya pasti apa? Yaf'ulu. Tidak ada laisa fihi yaf'alu dan yaf'i. Ya. Contoh hasuna, yahsun. Jadi itu sekali lagi hubungan madi dengan mudhari' kita nggak bisa
mengetahui nanti pasangan-pasangan antara madi mudhari dengan kaidah, tapi dia hukumnya samai hafalan. Jadi langsung kita hafalkan. Nasara mudhari'nya yansuru, fataha mudhari'nya yaftahu, begitu seterusnya, wa hakadha, ya. Mafhum? Jelas itu? Bisa difahami ya masalah itu? Jadi nanti di sorok bab-bab ini masing-masing akan dibahas apa-apa saja fiil yang mengikuti pola-pola yang sudah ditetapkan pasangannya ini. Kemudian di safhati taliyah, pada halaman yang selanjutnya berikutnya, wa alamatuhu, dan tandanya, tanda mudhari. Makana fi awalihi, apa yang ada pada awalnya, bagian awalnya. Ihda ahrufi, salah satu dari huruf, ahruf ini jamak dari harfun, ya. Anaitu, empat huruf mudhari diawali oleh empat huruf. Apa itu? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, nun, ya, ta. Maksudnya apa? Untuk mengatakan mudhari, di bagian awal kata yang kita sebut mudhari itu harus ada salah satu dari empat huruf ini. Apakah hamzah, apakah nun, atau ya, atau ta. Contoh yang diawali hamzah. Jadi ana itu disingkat ya, untuk mempermudah menghafal empat hurufnya. Ada juga yang mengatakan menjemur dengan anita, ya, mana intinya empat huruf, ya. Mana yang mudah, apakah ana itu atau anita, sama aja, ya. Hamzah, contoh ketika diawali hamzah, aktubu, aftahu, aqra'u, ajlisu, ashrabu. Contoh ketika diawali nun, naktubu, naftahu, naqra'u, najlisu, nashrabu. Kemudian ketika diawali ya, yaktubu, yaftahu, yaqra'u, yajlisu, yashrabu. Al-akhir diawali ta, taktubu, taftahu, taqra'u, tajlisu, tashrabu. Jadi harus ada empat huruf ini. Pertama, empat huruf ini bukan kata asal, ya. Empat huruf ini bukan kata asal, karena ini kan rumus ini. Ingat sekali lagi, fa'il lam ini kata asal. Maka kalau sebuah kata terdapat huruf selain fa'il lam, maka itu tambahan. Fa'il lam di sini berarti ini semua, apakah nanti di depannya ya, hamzah, nun, atau ta. Empat huruf ini bukan asal kata. Nah, ya, jadi yang perlu harus saat nanti melihat tulisan Arab dan ingin mengatakan ada ma fil mudhari di sana, awal sekali kita lihat adalah apakah ada empat huruf ini di bagian pertamanya, ya. Kalau empat huruf ini enggak ada, jangan katakan mudhari, sudah, gitu. Kalau ada empat huruf ini, maka dilihat lagi. Tidak cukup hanya dengan melihat. Ini syarat, tapi bukan selalu, bukan pasti setiap ada empat huruf ini mudhari, kan gitu, ya. Jadi masih ada ketentuan lain yang harus kita kuasai. Masuk. Jadi untuk mengetahuinya, maka kita harus tahu tasrif. Tasriful fi'lil mudhari,
tasrif fi'il mudhari. Sebagaimana madi ada atau tasrif fi'il madi terbagi menjadi 14, begitu juga mudhari terbagi menjadi 14 sesuai jumlah domir 14. Berarti kita akan mengetahui di sana mana mudhari domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu, ya, dan seterusnya. Tasrifnya yaitu yaktubu, yaktubani samping, yaktubuna itu huwa, huma, hum. Urut ya, sebagaimana kataba, kataba, katabu. Jadi ke samping urut huwa, huma, hum. Lil mudzakkar untuk jenis laki-laki, ghaib orang ketiga. Sudah kita sebutkan di madi. Kemudian taktubu, taktubani, yaktubna. Baris kedua bawah. Taktubu, taktubani, yaktubna. Ini hiya, huma, muannas dan hunna. Taktubu hiya, taktubani huma muannas, yaktubna hunna. Lil muannas untuk perempuan. Taktubu selanjutnya di baris bawah, bawahnya lagi taktubu, taktubani, taktubuna. Sekarang kita masuk orang kedua. Orang kedua itu yang diajak bicara. Taktubu anta, taktubani antuma, mudzakkar taktubuna antum. Lil mudzakkar ya, anta, antum, antum lil mudzakkar. Mukhatab lawan bicara orang kedua. Kemudian taktubina di bawahnya, taktubani, taktubana. Taktubina anti, taktubani antuma muannas, taktubna antunna. Lil muannas untuk perempuan, orang kedua. Kemudian aktubu ana, naktubu nahnu. Ana, nahnu lil mudzakkar wa lil muannas. Untuk mudzakkar dan muannas. Mutakallim bicara. Jadi sebagaimana madi, tahapan awal dihafalkan dahulu. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktub. Untuk mempermudah dalam menghafal, maka kita harus kuasai bentuk-bentuknya. Kita ambil satu, jadi mudhari 3, ya, kita ambil satu. Jadi ada yang ulu, yang adu, yang ilu. Kita ambil satu untuk contoh polanya. Kita ambil ya ulu. Ya ulu. Ain dhamma. Ya, berlaku nanti ain fathah dan ain kasrah. Ya ulu dhamir kuat. Ya ulani, huma mudzakkar. Ya uluna, hum. Taqulu, taqulani, yaqulna.
Jadi 14 ya. Sebagaimana domir ada 14. Pertama, tadi kalau kita ingin mengatakan mudhari di depan harus ada 4 huruf hamzah, nun, ya, ta. Harus ada 4 huruf hamzah, nun, ya, ta. Maka sekarang kita akan mempelajari di mana tempat-tempat 4 huruf itu. Pertama, ini disusun berdasarkan dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu hamzah. Kita lihat dari 14 hanya satu yang diawali hamzah. Domir apa tadi ini? Ana. Domir ana. Jadi paling mudah untuk mengatakan mudhari diawali hamzah, harus dia nanti berdomir ana. Pasti dia berdomir ana. Cuma satu-satunya, nggak ada lagi yang diawali hamzah. Kemudian yang kedua diawali nun, satu-satunya juga domir nah. Jadi satu diawali hamzah, satu diawali nun, ana dan nun pada mudhari. Tidak ada lagi yang lain. Berarti yang banyak siapa? Ya dan ta. Gitu. Ya, jadi yang banyak itu yang diawali ya dan yang diawali ta. Sekarang yang diawali ya. Yang diawali ya ada 4. Yaitu domir, huwa, huma, hum. Jadi untuk mudzakkar semuanya ya. Huwa, huma, hum dan satu hunnya. Jadi orang ketiga laki-laki, huwa, huma, hum semua. Tunggal bersama jamak lalu tambahannya satu jamak perempuan. Hun. Ini tempat domir, maksudnya yang diawali ya. Berarti sisanya yang terbanyak adalah ta. Orang kedua semua diawali ta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Lalu tambah 2 orang ketiga perempuan. Dia dan huma muannas. Ya. Jadi sambil dihafalkan domir gitu, ya, di mana saja tempat ya, di mana saja tempat hamzah, nun, ya. Maka setelah hafal yang 3 ini, maka sisanya itu tempatnya ta. Tempat mudhari diawali huruf ta. Jadi ini dari sisi apa? Bagian depan. Bahwa mudhari tadi diawali 4 huruf hamzah, nun, ya, ta. Kita ulangi, satu-satunya diawali hamzah di ana, satu-satunya diawali nun di nahnu, domirnya wasiat nahnu. Kemudian 4 di orang ketiga laki-laki, huwa, huma, hum, dan jamak perempuan orang ketiga, hunna. Maka selebihnya tinggal yang diawali ta. Ya, itu dari sisi depan. Nah, ini bedanya dengan fil madi. Kalau madi itu hanya melihat dari belakang. Kalau mudhari tidak, depan dan belakang, ya. Depan dan belakang harus diperiksa. Sekarang dari sisi belakang. Dari sisi belakang, tinjauannya apa nanti mudhari? Dari sisi belakang ada yang akhirnya huruf asli, ada yang tidak huruf asli. Sekarang di mana tempat nanti mudhari yang akhirnya huruf asli? Itu ada 5. Ada 5 tempat. Dihapus. Yaitu domir huwa. Ingat, kata asal itu siapa? Fa, ain, lam.
Ya, fa huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Lam akhir dan huruf ketiga dan dia akhir asli. Di sini akhirnya apa? Lam fi. Berarti ini huruf asli akhirnya. Yaqulu, taqulu. Ingat taqulu ada dua di sini, anta, iya dan anta sama. Hafalkan, iya sama anta itu sama-sama bentuknya sama. Sama-sama diawali ta, di akhirnya huruf asli. Kemudian ana. Kemudian nah. Ingat ini 5 mudhari yang akhirnya huruf asli. Huwa, iya, anta, ana, nahnu. Ya, 1 depannya ya, 2 depannya ta, 1 hamzah, 1 ya. Hafalkan saja dulunya huwa, iya, anta, ana, nahnu. Ini fi'il mudhari yang akhirnya adalah huruf asli. Jadi kalau ingin mengatakan mudhari di salah satu dari 5 ini akhirnya harus apa? Huruf asli kata kerja. Kalau bukan maka bukan. Ya. Nah, terus bagaimana untuk membedakan domainnya yang kita lihat dari depan. Kalau depannya hamzah ana, depannya nun nahnu, depannya ya huwa. Nah, masalahnya di sini yang sama cuma 2 ini kan, ya. Iya atau anta. Ya, terlepas dari itu nanti membedakannya di kalimat. Sekarang hafalkan saja ini. Ya. Sudah, itu yang dari sisi akhirnya tidak ada tambahan huruf asli. Sekarang yang di akhirnya ada maksudnya bukan huruf asli. Sisanya dari yang 5 ini akhirnya itu bukan huruf asli. Karena huruf asli itu kan lam. Ini lam. Berarti ada huruf setelah lamnya kan? Ya. Lam. Ya. Perhatikan ya, dan ingat baik-baik. Selain 5 ini, huwa, hiya, anta, ana, nahnu, mudhari pasti diawali diakhiri nun. Selain 5 domain ini, huwa, hiya, anta, ana, nahnu, yang hurufnya asli akhir. Selebihnya pasti mudhari'nya semuanya diakhiri nun. Nun semuanya. Ya. Lihat ya. Diakhiri nun. Hanya saja terbagi, ada nun yang dia nunnya itu tambahan, ada yang nunnya bukan tambahan. Ya. Sekarang kita ambil dulu yang paling sedikit. Kita pisahkan yang sedikit, yaitu kunna dan antunna. Kunna dan antunna ini nunnya bukan nun tambahan. Berarti sisanya inilah yang masuk nun tambahan. Apa maksudnya nun tambahan? Nun ini bisa hilang. Nun ini bisa hilang. Karena ini kan bukan huruf asli. Kalau huruf asli nggak bisa hilang. Ya. Jadi kurangi. Jadi sekali lagi dari 5 fi'il mudhari yang di akhirnya huruf asli, selebihnya akan kita dapati akhir mudhari itu ada huruf nun. Hanya saja terbagi. Ada yang nunnya tambahan, ada yang nunnya bukan tambahan. Bukan tambahan maksudnya bukan juga asli, bukan asli asal kata gitu ya. Cuma dia dikatakan bukan tambahan. Dari sisi apa? Nunnya ini nanti tetap tidak hilang. Adapun nun yang tambahan, nunnya bisa hilang. Nanti ada pembahasannya sendiri. Intinya tangkap dulu itu, ya. Jadi kurangi 2. Sekali lagi akan kita lihat selain huwa di antara nu ada nun, tapi kurangi 2 langsung saja, hunna dan antunna. Ya. Maka yang selain nun dari hunna dan antunna itu nunnya nun tambahan. Perbedaan lainnya apa? Selanjutnya yang nun tambahan itu, ingat huruf asli tadi apa? Lam ya, lam. Maka setelah lam itu bukan huruf asli kata kerja.
Yang pada nun tambahan ini di akhirnya nanti ada yang berupa waw nun, ada yang berupa ya nun, ada yang berupa alif nun. Ini ada yang harus ada. Ingat ya. Jadi tidak cukup hanya mengetahui nun tambahan, dia pasangan. Setelah lamnya alif nun, alif nun, alif nun, alif nun. Setelah lamnya ya nun, setelah lamnya waw nun, waw nun. Kalau yang ini setelah lamnya langsung nun, setelah lamnya langsung nun. Nah ini beda. Kenapa dia beda? Ya. Jadi ada nanti yang pada fi'il mudhari yang akhirnya ada tambahan bukan nun asli, maksudnya nanti ada yang diakhiri waw nun, ya nun, alif nun. Pertama yang diakhiri alif nun. Mana tempat yang diakhiri alif nun? Ada 4. Ada 4 yang diakhiri alif nun. Yaitu ya, atau bisa bedakan saya. Ini yang diakhiri tempat, yaitu dari fi'il mudhari diakhiri bukan asli dan diakhiri apa? Alif nun. Semuanya ini musanna. Ingat ya, ini kan tunggal, ini musanna, 2, ini jamak. Kan gitu kan? Ya, kalau dibagi ini tunggal, ini 2, ini jamak. Lebih besar dari 2, lebih besar dari 2, 3 ke atas. Hanya saja kalau untuk nahnu bisa 2, bisa jamak, ya. Nah. Jadi yang diakhiri alif nun itu orang kedua, baik orang ketiga ataupun orang kedua. Orang kedua maksudnya musanna yang berjumlah 2, yang menunjukkan jumlah 2. Baik orang ketiga maupun orang kedua. Orang ketiga ya ini ya fulani tak fulani, orang kedua tak fulani tak fulani. Hanya saja ada yang sama, yaitu 3. Tak fulani huma muannas, tak fulani antuma mudzakkar, dan tak fulani antuma muannas. Ya. Sekali lagi hafalkan saja dulu untuk membedakannya nanti di kalimat, ada petunjuknya di sana nanti. Ya. Jadi kalau yang berbeda sendiri maka mudah. Yang nggak sama maksudnya. Mana yang nggak sama? Ini nggak ada yang sama. Ini nggak ada yang sama. Ini nggak ada yang sama. Ada nggak yang di depannya ya, di belakangnya alif nun selain ini? Nggak ada. Ada nggak yang di depannya ya, di akhirnya berubah sendiri? Nggak ada lagi. Cuma ini satu-satunya. Ini satu-satunya. Ini satu-satunya. Paling yang sama cuma ini aja. Ini dan ini. Selain itu apa? Tidak ada yang sama. Ya. Nah ini yang pertama yang diakhiri alif nun. Kemudian yang kedua yang diakhiri alif nun ya nun. Yang diakhiri ya nun satu-satunya anti. Gak ada lagi. Ya. Yang diakhiri ya nun satu-satunya itu siapa? Anti. Dan di depannya tak. Ingat. Yang dihafalin depan belakang. Hafalinnya depan belakang. Di depannya huruf ini disebut dengan huruf mudharaah ya. Huruf mudharaah itu namanya. Kalau di depan huruf mudharaahnya ta, di belakangnya ya nun, itu arti. Ya, di depannya ya, di belakangnya huruf asli wa. Di depannya ta, di belakangnya huruf asli bisa dia bisa anta. Di depannya hamzah, di belakangnya huruf asli ana. Di depannya nun, di belakangnya huruf asli nahnu. Di depannya ya, di belakangnya alif nun, huma mudzakkar. Di depannya ta, di belakangnya alif nun bisa 3. Huma muannas, antuma mudzakkar, antuma muannas.
Di depannya ya, di belakangnya waw nun, ini hum. Di depannya ta, di belakangnya waw nun, antum. Jadi untuk jamak laki-laki sama-sama diakhiri apa? Waw nun. Orang ketiga yang uluna, orang kedua antum tak uluna. Sama-sama diakhiri waw nun tapi di depannya berbeda. Hum di depannya ya, antum di depannya ta. Jadi berbeda, ya. Jadi ada dua yang diakhiri waw nun, satu yang diakhiri ya nun, empat yang diakhiri alif nun. Ya. Perhatikan terus sampai bisa kata orang. Ini yang sisi akhirnya dari bagian akhirnya bukan huruf asli. Pertama tadi jadi terbagi dua. Di akhirnya ada huruf asli dari sisi belakangnya. Dari sisi belakang itu terbagi dua. Ada yang akhirnya huruf asli, ada yang tidak huruf asli. Ya. Yang tidak huruf asli terbagi dua, ada yang nunnya tambahan, ada yang nunnya bukan tambahan. Ya. Nah. Jadi perhatikan ini tadi, khusus yang di akhirnya bukan huruf asli. Mahfum? Jelas? Yang baru Pak Aryo? Gimana Pak Aryo? Jelas? Ya, nah, alhamdulillah ya. Ya. Kalau sekali jelasin aja. Ya, taufik juga dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Kemudahan dalam belajar, memahami ilmu itu juga taufik dari Allah. Pertama diberi taufik kita untuk mau belajar kan gitu kan. Terus ada lagi taufik mudah dalam belajar. Ya gitu ya. Kalau semua itu ada pada bapak-bapak maka ya labudda minasyukur. Ya. Harus banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Jadi hafalkan dulu. Ini saya ambil satu. Jadi di sini yaktubu ini udah masuk contoh ya. Rumus itu yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu. Nanti yang seperti yaf'ulu banyak. Ya, yansuru, ya yaktubu, kemudian yadrusu, yarzuku, yakfuru, kafara, yakfuru, razaqa, yarzuku, darasa, yadrusu. Itu artinya apa? Jadi sekali lagi tadi mudhari ada 3. Kalau nanti ain fathah maka dalam tasrif yang harus dijaga adalah ain. Kalau ainnya fathah maka semua harus fathah. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'alu. Ini yang dijaga harokat ain. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Taf'aluna, ya. Kalau ainnya kasrah maka harus kasrah juga. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Taf'ilu, naf'ilu. Jadi pertama hafalkan dulu satu bentuk, apakah yaf'ulu, apakah yaf'alu atau yaf'ilu. Baru bertahap nanti mengganti-ganti harokat ain. Dan juga ya setelah itu baru dibarengi dengan apa? Memperhatikan, menghafalkan sisi domir domir. Ya. Jadi kalau masalah menentukan domir tadi kaidahnya perhatikan depan huruf mudhara'nya apa, di belakangnya ada tambahan atau tidak. Kalau ada tambahan apa? Apakah waw nun, apakah ya nun, apakah alif nun atau nun yang bukan tambahan. Ya. Dibaca dulu contohnya yaktubu qaumi. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna.
taktubina, taktubani, taktubna, taktubu, naktubu. Nah, tamam. Kemudian selanjutnya Pak Pri. Yaktubu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, taktubu, naktubu. Ya, Vario. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, taktubu, naktubu. Nah, masya Allah, jayid. Ya, udah lancar ini ya. Ya, Pak Edi. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, taktubuna, Oh, perhatikan huruf mudhara'nya. taktubana. Perhatikan apa huruf mudhara'nya sana. Huruf mudhara'nya apa di situ? Ya. Coba diulangi, ya. Yak, Coba diulangi dari hiya. Yang mana hiya? ya. Taktubu, Nah, ya. taktubu, taktubani, taktubana. Huruf hunna, coba hunna. Perhatikan di sana. Huruf mudhara'nya apa hunna? Huruf mudhara'nya apa, Pak? Hunna. Huruf mudhara'ah itu yang di depan ya. Apa huruf mudhara'nya? Ya atau ta? Yang di kitab Bapak lihat. Iya. Nah, kenapa Bapak baca ta? Itu harus diperhatikan ya. Huruf depan itu harus diperhatikan. Nah, coba diulangi. Taktubu, Hmm. taktubu, taktubani, yaktubana. Nah, itu ya. Kemudian Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubuni, taktubina. taktubina, taktubani, Ya. taktubina, Tak. taktubina. Mana yang taktubina? Yang Ini sekarang yang mana ini? Iya, itu kan untuk Bapak tadi masih anta, antum, antum. Kenapa sudah baca yang anta yang mana ya? Ulama cetakan Iya, kan saya sudah katakan diganti. Itu salah ya. Ini perhatikan. Ya. Ini anta, takulu, takulani, taktubu, taktubani, taktubuna antum. Wow. Taktubina. Ya nun cuma satu-satu di mana? Anti. Gak ada lagi ya nun. Ya nun cuma di anti. Taktubina, taktubani, taktubana. Ini salah. Kalau yang di sini ditulis taktubina salah. Ya nun cuma satu ya anti. Yang benar apa? Taktubna. Diganti ya. Jadi hunna yaktubna ya antuna taktubna. Ya nun sekali lagi cuma satu di anti. Ya cetakan lama memang salah itu diperbaiki. Taktubna. Coba diulangi kembali Pak. Jadi dari anta. Mana anta? Baris ketiga itu anta. Kan tinggal hitung aja barisnya. taktubu, taktubani, taktubuna, Nah, taktubina, taktubani, taktubna, nah. taktubu, naktubu. Nah, masat ya.
Jadi sekali lagi saya ingatkan, di akhir yang diakhiri ya nun hanya anti. Anti cuma satu. Dilihat yang mana anti. Kan ngurut itu domirnya ya. 6. Wali dibaca. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, yaktubuna. Taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Hasan. Faris. Yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna taktubu taktubu. Hasanan. Masuk contoh tamrin sarif. Yasjudu Paugi. Yasjudu yasjudani yasjuduna Yasjudu. yasjuduna Nah. takjudu La. tasjudu Ya. tasjudani yasjudna Nah, yasjudun. yasjudna Nah. tasjudu tasjudani tasjuduna tasjudina tasjudani tasjudna asjudu nasjudu. Nah, ya. Jadi yaktubu ini contoh. Nah, kalau yasjudu fa ain lamnya sajada. Nah, jadi itu yang harus dirubah. Fa ain dan lamnya. Nah, masan yakhruju. Pak Dri. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, yakhrujna, takhruju, takhrujani, takhrujuna, takhrujina, takhrujani, takhrujna, takhruju, takhruju. Nah, Pak Haryo. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Tadkhulu, tadkhulani, tadkhulna. La. Yadkhulna. Nah, Tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna. Tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna. Tadkhulu, yadkhulu. nah, masan. Balik Pak Edi. Yarji'u. Perhatikan Pak Edi, harokat ainnya. Mana yang menempati ain fi'il di sana? Harus paham. Jim. Harokatnya apa? Jimnya? Kasrah. Dalam kaidah tadi sudah kita sebutkan, harokat ain dalam tasrif tidak boleh berubah. Maka di sini kasrah jangan sampai berubah dhammah atau fathah. Nah, fadhal. Yarji'u. Huruf akhirnya apa? Ain. Tambah alif nun. Kan ini. Tambahannya kan ini. Yang ini alif nun tambahnya. Ini tambahnya waw nun. Jadi yarji'u. Yarji'u. Ini asli. Ini asli. Ini tempatnya harus ditambah alif nun. Apa jadinya? Ditambah alif nun masa yarji'u. Yang namanya alif sebelumnya harus fathah. Yarji'ani. Nah, di sini waw nun. Ya. Harokatnya apa nih? Iya gitu. Ya, waw sebelumnya dhamma. Alif sebelumnya dhamma. Kasrah fathah. Ingat mana yang tempatnya nanti akhirnya alif nun. Nih, mana tempat waw nun sebelumnya dhamma nanti. Huruf akhirnya sebelum waw nunnya dhamma. Ini kan lam fi'ilnya asli. Ya, nanti dia dhamma kalau waw nun
Kalau alif nun dia fathah, kalau ya nun dia kasrah. Coba diulang. Alif nun. Ya. Nah, harokat nunnya apa? Nggak ada yang nunnya yang kasroh, cuma yang alif nun. Yang kasroh cuma kalau akhirnya alif nun. Kalau yang waw nun nunnya fathah. Kalau yang ya nun nunnya juga fathah. Jadi nggak ada yang nunnya doma. Imma kasroh, imma fathah. Jadi yang kasrah cuma alif nun. Nah, coba diulang. Nah, huruf mudora'ahnya. Nah, ya 6. Di akhirnya asli. Ya, asli berarti ya nggak ada tambahan. Tarji'u terus alif nun. 6. Huruf mudora'ah. Bukan waw nun. Bukan waw nun. Waw nun sudah tadi hum. Ini sekarang hunna. Huruf mudora'ahnya apa? Yang di depan huruf mudora'ah. Ya, hunna. Yaktubu jadi yaktubna. Kalau yarji'u jadi ya. Huruf terakhir sukun baru tambah nun. Apa jadinya? Huruf depannya apa tadi? Jangan ada nggak alif nun itu di contohnya? Ini alif nun nggak ini? Alif nun nggak ini? Alif nun cuma di tengah. Ini Pak, coba lihat. Ini huruf terakhirnya doma. Di sini huruf terakhirnya sukun tambah nun. Mana jadinya? Huruf terakhirnya sukunkan tambah nun. Yarji'u huruf terakhirnya sukunkan tambah nun. Huruf terakhirnya sukun tambah nun. Sukun kok pakai u lagi? Sukun. Yarji'u sekarang dulu. Yarji'u kalau disukun apa bacanya nih? Yarji'u kalau disukun bacanya? Yarji tambah nun. Ya. Yarjina santa barakallahu. Ya. Yarjina. Yafulu sukun yaful tambah nun yafulna. Kalau kasrah yarji'u sukun yarji tambah nun yarjina. Yansuru. Ya.
suru. Akhirnya sukun ya sur, tambahna ya surna. Kalau antuna tinggal diganti depannya ta nanti tan surna. Ya. Insyaallah. Coba terus Pak. Ya. Tadi sampai hunna, sekarang anta. Apa depannya anta? Huruf mudharaahnya apa anta? Anta. Ya, tarjiu. Alif nun. Orang kedua alif nun semua. Ya. Antum diakhiri apa? Diakhiri apa? Coba lihat di tasrif, tabel tasrif. Tabel tasrif di kitab, Bapak lihat. Apa akhirnya antum? Kelihatan nggak? Yang mana antum? Masalahnya kalau nggak tahu yang mana antum, mah itu yang susah gitu. Antum yang baris ketiga, tinggal hitung aja. Iya terakhir. Bacanya tafuluni di situ. Nunnya apa? Harokat nunnya apa? Maksudnya huruf terakhirnya apa dulu? Tambahannya. Wow, nunnya berharokat fathah. Jadi yang kasroh nunnya cuma alif nun. Nah coba diulang tadi tarji'u dari anta. Dari anta. Diingat huruf mudharaahnya apa ya? Huruf mudharaah ya cuma di orang pertama, orang ketiga. Terus tambah satu jamak perempuan. Selebihnya nggak ada lagi ya. Anta sudah pasti bukan ya. Huruf mudharaahnya apa anta? Ya, tarji'u. Tambah waw nun tarji'u, tinggal tambah waw nun aja. Gampang itu kalau yang waw nun. Iya, kan? Jadi kan? Iya. Terus anti. Apa akhirnya anti? Alif nun. Ya nun. Nah coba tarji'u tambah ya nun. Ya, yang namanya ya sebelumnya harus kasrah. Tarji'ina, terus ya. Akhir sukun tambah nun. Sama tadi kayak hunna kasusnya. Alif nun enggak itu? Alif nun kan sudah sebelumnya. Ini bukan alif nun sekarang ini. Ainnya huruf terakhirnya sukunkan tadi baru tambah nun. Coba.
Tarji'u sukunkan. Coba apa bunyinya kalau tarji'u disukunkan? Tarji'na. Ya, tarji'na. Tarji'na. Hmm. Tarji'na. Terus Setelah itu yarji'u tadi awal diganti sekarang hamzah. Arji'u, ya gampang. Nar harokat ain jangan berubah. Arji'u yang berubah cuma depan aja. Iya, nah, ya. Asanta barakallahu fiik. Diulang 3 kali 5 kali di rumah tuh masih lancar tuh, Pak. Tapi kalau nggak diulang, ya nggak bisa. Ya. Tidak mungkin pertama ini sekarang nih yang masih tergendala gitu kan. Nanti ulang 2 kali yarji'u tidak mungkin sama dengan yang pertama gitu kan. Apalagi 3 kali, apalagi 4 kali, 5 kali. Ya. Insya Allah akan lancar nanti. Ya, sambil diperhatikan tadi mana tempat yang waw nun, mana tempat yang ya nun, mana tempat alif nun. Ya, perhatikan kalau ya nun huruf nunnya apa harokatnya, kalau ya nun huruf nunnya apa harokatnya, begitu juga alif nun. Ini sudah saya berikan tadinya. Yang nunnya kasrah cuma alif nun, waw nun, ya nun, nunnya fathah. 6 ya. Jadi diulang-ulang itu. Misal kalau diulang insyaallah lancar itu, ya. Yadhabu wali Yadhabu yadhabani yadhabuna. Tadhabu tadhabani tadhabna. Yadhabna. Iya. Memang antum harus agak ini sedikit, ini agak terselit, bahasa saya itu terselit dia sendiri ya. Kadang karena kita keenakan tak semua jadinya. Nah itu. Di awal-awal memang begitu. Coba diingat dulu, ada satu ya hunna jelid di sana. Ya. Jadi berhenti dulu, taktubu, taktubani, berhenti dulu. Oh di sini ya. Sereng dulu. Gitu. Ya memang harus begitu, karena kalau langsung pasti tak ngikut dia tak. Ya. Nah coba. Ya coba diulang kembali. Ya. Yadhabna. Yadhabna. Nah. Bukan yes ya. Yadhabna. Yadhabna. Nah. Anta? Yadhabu. La. Apa huruf mudoraah? Tadhabu tadhabani tadhabuna. Nah. Tadhabina tadhabani tadhabna. Adhabu nadhabu. Adhabunan habuna masan. Ya. Jadi kemudian Pak Aris yajlisu. Yajlisu yajlisani yajlisuna yajlisuna yajlisani yajlisna. Nah. Tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna tajlisu tajlisnu. Nah, masan. Ya. Kemudian Pak Ugi kembali yaftahu. Yaftahu yaftahani yaftuhuna. Harokat. Yaftahuna. Ya. Tabtahu tabtahani tab yap tabtahu tabtahani yaftahna. Nah. Tabtahu tabtahani tabtahuna. Tabtahina tabtahani tabtahna. Nah. Abtaha Harokat akhir
Abtahu naftahu. Ya. Aftahu, bukan ab ya. Bukan huruf P, tapi fa. Aftahu naftahu, ya. Kalau huruf P nggak ngalir suara, kalau huruf fa suara ngalir. Bukan suara ngalir ya, napas udara mengalir. Nah itu. Jadi latihan, diulang 1-2 kali insya Allah lancar. Akan lebih baik nanti saya tugaskan ini ditulis ya. Yasjudu sampai yakulu. Karena nulis itu akan lebih mempercepat dalam menguasai gitu. Yakulu, tafadhol Pak Tri. Yakulu yakulani yakuluna, takulu takulani yakulna, takulu takulani takuluna, takulina takulani takuluna. Antunna? Takulina takulani takulna. Ya. Takulu nakulu. Ya. Ada yang perlu saya tambahkan di sini? Jadi bukan akulu. Karena ada hukum di sini. Sama ini tambahan ya. Aku. Jadi khusus nanti fiil-fiil yang huruf asli awalnya, hak fiilnya hamzah qat'i. Ya, hamzah qat'i. Apa saja? Antaranya akala, amara, akhadha, ini diantara huruf pertama fa fiilnya hamzah. Saat di sini mudhari, maka di sini nanti akan terjadi pertemuan dua hamzah. Satu hamzah mudhari'ah, satu hamzah huruf asli. Kan gitu. Ya. Akala kalau aslinya akulu, ya. Akulu. Kan gitu jadinya. Ya. Tapi ini bertemu dua hamzah. Maka ada hukum. Saat bertemu dua hamzah, hamzah yang kedua berubah menjadi alif. Menjadi alif berarti menjadi mad. Yang namanya alif pasti memanjangkan huruf sebelum. Maka dia menjadi mad. Jadi bukan a tapi a, dua harokat. Ya. Tapi kalau dalam hukum Al-Quran dia 6 harokat begini biasanya. Ya, mad hamzah bertemu dengan hamzah satu kata, mad wajib mutasil. Tapi kalau dalam pengucapan sehari-hari cukup 2 harokat saja. Aqulu. Kemudian di nahnu balik lagi, ini enggak ada hukum bertemu 2 hamzah. Jadi hanya di ana naqulu. Amuru na'muru, akhudhu na'khudhu. Ingat khusus yang apa tadi? Jika fa fi'il huruf hamzah. Pada saat mudhari domir ana, maka terjadi pertemuan 2 hamzah, maka hamzah yang kedua berubah menjadi alif. Maka bacanya bukan lagi hamzah sukun tapi berubah menjadi mad. Kalau akulu nggak ada mad itu, tapi kalau akulu menjadi mad. Ya, nah ini dengan kaidah. Jadi sekali lagi nanti yasjudu sampai yakulu ditulis di rumah Bapak ya. Ya. Kalau nggak tahu cara penulisannya, download ini apa namanya? Aplikasi Tasrif. Nanti tinggal klik Tasrif yasjudu keluar. Tapi Bapak tulis bukan cuma dibaca gitu. Maksudnya untuk melihat tulisannya gitu kan kalau nggak tahu tulisan, ya. Apalagi hamzah ini. Hamzah ini kan dia punya kaidah. Bentuknya bisa beda. Dia punya khot sendiri gitu. Nah, jadi silakan di-download ya. Jadi gunakan semua wasilah yang Allah berikan untuk mempermudah kita belajar, Bapak, ya.
gitu. Dan juga korbankan sedikit waktu. Ya, saya mengerti bahwa Bapak mungkin sibuk ya. Wallahu taala alam ya, sibuknya bagaimana? Apakah luar biasa sibuk? Ya. Jadi usahakan kita harus mengorbankan sedikit waktu untuk belajar dan murojaah. Yasjudu artinya sujud. Kalau mudhari berarti sedang atau akan sujud. Ya, dan ditulis pasangannya ya. Langsung hafalkan. Yasjudu madinya sajadah. Yakhruju kharaja. Yakhruju artinya keluar. Dakhala yadkhulu. Kebanyakan itu memang yang fa'ala ya, ain fathah. Madi. Dakhala yadkhulu masuk. Nah, ini kosakata harian ini Bapak, ya. Sujud itu kan harian, ya. Yakhruju keluar, yadkhulu masuk, yarji'u kembali, kharaja raja'a yarji'u kembali atau pulang. Dhahaba yadhabu pergi. Nah, ini ada sinonim. Ada masuk keluar. Nah, hafalkan. Terus apa tadi? Pergi dan pulang. Yarji'u pergi pulang atau kembali, yadhabu pergi. Yajlisu duduk. Ya. Nah, berdirinya apa? Nanti lah bahasa Arabnya ada tapi bentuknya bukan begini ya. Nanti ada pembahasannya. Yajlisu duduk, yaftahu membuka, yakulu makan. Nah, tadi sebelumnya ada juga yashrabu minum ya. Tadi dicontoh pengertian di definisi fi'il mudhari. Syariba yashrabu. Nah, itu madinya syariba dia. Kalau ini rata-rata madinya fa'ala. Kalau syariba yashrabu, mudhari'nya fa'ila. Minum, ya. Nah, sedikit. Kalau yaqra'u madinya qara'a. Qara'a yaqra'u, ya. Kalau semua Pak jelas? Ya. Jadi waktu kita sedikit memang. Jadi besok sekali lagi adalah ruang kita untuk tatbik, praktek ya. Dan ada ujian tulisan seperti kemarin ya. Nanti mungkin disandarkan lagi kepada domir gitu ya, sebagaimana madi kemarin. Ya. Atau nanti kita gunakan isyarah ya. Nah, sedikit-sedikit untuk menggambarkan pemakaian. Ya. Walaupun untuk sempurna memang harus belajar kaidah dulu. Tapi kalau hanya bahasa susunan ringan, insyaallah tidak harus dengan kaidah ya. Ada yang bertanyakan sebelumnya Bapak? Jadi pertama hafalkan dulu satu model tasrif mudhari yaktubu, lancarkan dulu. Yaktubu atau polanya langsung ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Sampai tidak berubah huruf, tidak berubah harokat ain ya. Makhraj hurufnya juga tidak berubah. Nah itu. Kadang di tengah jalan dia berubahnya ya. Berubah harokat ainnya. Sampai nanti tidak lagi lihat kepada contohnya gitu ya. Sudah di luar kepala hafal ya, bukan di luar kepala nggak masuk ya. Di luar kepala hafal. Jadi semua contoh masuk nanti yakhruju ya, yashrabu. Nah, yashrabu kan nggak ada. Nah, nanti coba dimasukkan yashrabu, ini yang fathah ya. Yashrabu, yashrabani, yashrabuna, tashrabu, tashrabani, yashrabana ya. Tashrabu, tashrabani, tashrabuna, tashrabina, tashrabani, tashrabna, ashrabu, nashrabu ya. Ini semua contoh ya. Kalau bisa nanti tambahkan aja ya, jelisu yashrabu, yaqra'u juga ya, tambahkan yang dicontoh di definisi. Kan ada yashrabu, ada yaqra'u ya. Itu untuk tambahan nanti ditulis di rumah ya Bapak. Kelas 6 Bapak, yakfi, cukup insyaallah ya. Ini sedikit kita bahas.
Hanya saja sekali lagi ruang praktek untuk di kelas itu sedikit, maka pergunakan waktu bapak-bapak di rumah. Ya, waktu di rumah panjang ya, luas insyaallah taala. Ya, daripada melamun-melamun mending nasrib gitu kan. Ya, ya. 6 cukup ya Bapak, intahina kita akhiri. Sanwasil insyaallah wadan besok pagi insyaallah kita bertemu kembali ya. Semoga sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar kita dijaga dari segala macam bentuk mara bahaya, kesulitan, penyakit dan segala-galanya, dan juga yang paling utama kita dimudahkan di dalam memahami pelajaran, dan juga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.